Selamat siang Pak Aris Merdeka Sirait. Ya, selamat siang. Kita mau tahu apa tanggapan Bapak terhadap maraknya kekerasan anak dan tindakan seksual di Toba? Ya, tentu ini bukan kejadian pertama ya. Sudah hampir 5 tahun saya kira kami bersama-sama dengan Pak Parlin memberikan perhatian serius terhadap perkembangan kasus-kasus kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual. Jadi 5 tahun yang lalu kami bersama dengan Pak Sianipar memberikan advokasi terhadap anak-anak korban ya, baik itu yang dilakukan oleh orang terdekat maupun di antara anak-anak itu sendiri. Jadi pelakunya bisa kami temukan di situ adalah orang tua, paman dalam bentuk kekerasan seksual yang kita kenal serangga persetubuhan saudara. Dan itu telah terjadi di Toba ini, bahkan secara keseluruhan di Tanah Batak ini. Tetapi karena kami memperhatikan itu 5 tahun yang lalu, kasus-kasus incest juga terjadi di sini. Padahal Toba saya ini adalah daerah religius ya, di mana-mana ada gereja, di mana-mana ada pertaniangan ya, kemudian minggu juga ada kebaktian-kebaktian. Tetapi kejahatan seksual itu ternyata bukan mereda tetapi justru meningkat. Itulah keprihatinan kita pertama. Karena ini kami sebut tihas yang tidak bisa tersembunyikan lagi. Oleh karena itulah semangat kami untuk memberikan perhatian dan advokasi terhadap kasus-kasus kejahatan itu. Hampir 66 kasus sudah ditangani oleh Pak Sianipar ini, dan kami terus melakukan advokasi dan pertemuan dengan Kejari yang lain itu juga sudah kami lakukan, termasuk ke pengadilan dan seterusnya. Nah, dalam situasi itulah hari ini kami memberi dukungan kepada Pak Kejari, Pak Kapolres ya, yang sudah terus-menerus memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara ini dan menempatkan kasus anak itu menjadi kasus yang sangat spesialis ya, apa yang kita kenal dengan lex spesialis dan masuk dalam kategori extraordinary crime. Itulah yang kami lakukan, dan hari ini kita memberikan dukungan kepada Pak Kejari karena ada beberapa kasus yang sedang ditangani dan diserahkan dalam tahap kedua ini sebelum kasus-kasus lain. Saya kira ini perlu apresiasi. Jadi kami tadi memberikan apresiasi kepada Pak Kapolres ya, yang sudah tegas menyatakan bahwa kasus anak harus diselesaikan secara tertutup dan tersembunyi dan tidak boleh diumumkan kepada publik, dan itu sudah dilakukan oleh Polres Toba ini dan termasuk Kejari, dan menolak segala bentuk eksploitasi anak oleh orang-orang yang membela pelaku dan sebagainya. Bagi Komnas Perlindungan Anak tidak ada tidak ada toleransi dan tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual itu. Maka kita mendukung Polres tidak membuat rekonstruksi terhadap kasus-kasus kejahatan terhadap anak, karena itu hukum acara dan undang-undang perlindungan anak, termasuk undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa anak harus disembunyikan atau katakanlah dilindungi dari identitas, nama, tempat. Apalagi ada usulan rekonstruksi, itu artinya bertentangan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa kasus anak harus disidangkan pun itu tertutup. Kalau ada rekonstruksi sebelum persidangan kan itu terjadi pertentangan, dan inilah yang kita harus advokasi. Saya kira Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia. Kenapa? Menjaga dan melindungi anak seperti kawan-kawan ini adalah bela negara itu. Jadi kalau Pak Sianipar memberikan perhatian hampir 66 kasus terhadap persoalan-persoalan anak, itu adalah dalam rangka menjaga dan melindungi anak. Nah, beliau itu adalah pejuang bela negara. Jadi setiap masyarakat, Kejari, penegak hukum, Polres, masyarakat, kepala desa, siapapun, media melakukan upaya menjaga dan melindungi anak, itu merupakan bela negara. Saya kira itu ya prinsip dasar mengapa kami datang. Oke, kita minta tanggapan Pak Parlin Sianipar terhadap kasus lex spesialis, yaitu adanya rencana kemarin kasus yang di Jajimatogu terhadap adanya upaya mau rekonstruksi. Pendapat Pak Parlin bagaimana? Terima kasih. Menambah sedikit yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, yang sudah lebih menguasai masalah ini, pengalaman sudah berpuluh tahun, saya pikir mungkin hampir 30 tahun Pak Aris berkecimpung dalam hal ini. Saya selaku orang tua yang sudah lansia juga sangat mendukung itu.
Dan juga saya lihat sekarang ini Kapolres, Kajari, Bupati juga memberikan perhatian, terutama teman-teman ibu-ibu dari Potome ini juga nanti rekan kita untuk bersama-sama kita mengikuti supaya semua pengadilan untuk pelecehan seksual untuk anak itu kita awasi supaya hukum yang setimpal terhadap perbuatan itu dapat diwujudkan di daerah Toba ini. Dan juga dalam waktu dekat ada rencana kita membuat suatu organisasi KPAI, Komnas Perlindungan Anak di Toba, yang nanti diinisiasi dari Pak Aris Merdeka Sirait. Dan saya sangat harapkan kalau sudah terbentuk itu nanti kita lapor kepada Bupati dan kepada Kapolres, kepada Kajari dan lain-lain di sini, supaya itu kita laksanakan. Dan mudah-mudahan bukan hanya kita mengikuti sidang-sidang dari pelecehan seksual, tapi ikut juga kita untuk memberikan kepada masyarakat supaya ikut masyarakat juga mengawasi dan ikut serta mencegah, menghabiskan sifat-sifat untuk pelecehan seksual ini. Saya pikir itulah yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada Pak Aris Merdeka Sirait.